Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Dan kami rindu ya Bapa, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Raja kami. Setiap pribadi kami Tuhan, Kau jumpai kami ya Bapa, dan setiap kami boleh mengalami Engkau saja. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sambut Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan, memuji, menyembah dengan iman percaya. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Haleluya. Mata kami tertuju pada
padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari bersama kita menaikkan pujian. Mata kami tertuju padamu Tuhan, mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Bersama kita mau bersyukur, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sangat berharga bagi kami. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah kami Ladies Devotion sedunia hari ini. Kami boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk kami boleh duduk diam, menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Dan hari ini juga Tuhan, tiba saatnya kami mau belajar Tuhan daripada firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami memiliki hati yang lembut dan penuh dengan penghormatan. Biarlah hari ini Roh Kudus Engkau menuntun kami semua supaya kami belajar bahwa ketika kami memiliki hati yang lembut dan juga kami dihormati oleh Tuhan, maka kami akan mengalami Tuhan
sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Karena seperti contoh firman-Mu juga Tuhan berkata, Tuhan mengasihani orang yang belajar, tunduk, dan taat kepada firman-Nya. Oleh itu biarlah hari ini dalam ibadah ladies ini Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya biarlah kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ladies yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita tentang memiliki hati yang lemah lembut dan penuh kehormatan. Saya mau ajak kita lihat dulu dari satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Kenapa pentingnya kita memiliki hati yang lemah lembut dan penuh penghormatan? Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Puji Tuhan, ladies yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa perhiasan kita itu perhiasan yang batinia, yang sifatnya kekal, yang bicara tentang sesuatu yang rohani. Kalau bicara perhiasan berarti sesuatu yang kita kenakan. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 ini bicara tentang roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi orang yang memiliki roh yang lemah lembut itu adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi ladies yang dikasih oleh Tuhan, orang yang lemah lembut itu orang yang sangat dihormati oleh Tuhan. Amin. Orang yang sangat dihargai oleh Tuhan. Karena di situ dia bilang yang sangat berharga di mata Allah. Jadi ketika orang itu tahu bahwa dia ketika memiliki hati yang lemah lembut, dia itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia orang yang sangat dihormati, sangat dihargai oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita perlu pelajari, kita perlu juga mengetahui apa sih arti dari lemah lembut itu. Ada dua hal. Jadi kalau bicara lemah lembut itu, bicara tentang yang pertama itu bicara tentang baik hati. Ya, jadi orangnya baik hati. Kenapa selalu kebaikan itu selalu dihubungkan dengan hati? Kok tidak hanya baik saja? Karena kebaikan itu muncul atau timbul itu dari dasar hati kita yang murni. Jadi kalau orang hatinya murni, hatinya tulus, pasti kebaikan itu akan muncul dari hidupnya. Oleh karena itu, ada dua hal ini saya mau ajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita melihat orang yang baik hati, orang yang murah hati itu seperti apa? Coba kita lihat dulu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Kalau bicara tentang lemah lembut, hati yang lemah lembut, ini lebih bicara kepada orang yang yang belajar berkorban, orang yang penuh kerelaan, orang yang penuh hatinya itu melimpah dengan sukacita. Jadi ketika kita itu dikasih Tuhan tanggung jawab untuk melayani apapun juga, baik itu kita sebagai koordinator atau mungkin juga kita dikasih Tuhan untuk melayani apapun itu, kita harus menganggap itu semuanya untuk Tuhan, bukan menjadi beban bagi kita, sehingga ketika kita melayani kita merasa seolah-olah kita tertekan, tidak leluasa, merasa beban itu seolah-olah menindih kita, tapi tidak.
seperti orang Samaria ini, dia menunjukkan bagaimana kebaikan dia yang dia lakukan itu bukan karena tuntutan atau dituntut oleh sesuatu, tetapi dia melakukan itu dengan dasar pengertian bahwa dia harus melakukan kebaikan karena Tuhan sudah melakukan apa yang baik dalam hidupnya. Jadi ladies yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita dikasih Tuhan talenta, dikasih Tuhan untuk bisa melayani, layanilah sebaik mungkin itu untuk Tuhan. Karena kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Makanya dari pembacaan kita ini bicara tentang inner beauty-nya. Orang melihat ladies itu bukan apa saja yang keluar dari yang dia buat, tetapi melihat manusia kecantikannya itu secara batinia, ya kan? Jadi orang itu kadang beranggapan bahwa orang itu baik, tetapi tidak sekedar hanya dikatakan orang itu baik, tetapi orang akan melihat kebaikan itu ketika orang itu pergi melakukan sesuatu. Nah, makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur sekali karena hari-hari ini kita gereja terus bertumbuh, kita terus terlibat dalam berbagai macam program, tujuannya supaya kita itu terus dibentuk mengerti kehendak Tuhan. Karena melayani itu baik, tetapi hidup untuk menjadi berkat bagi Tuhan itu jauh lebih baik. Makanya di situ dia bilang bahwa belajar lemah lembut itu artinya harus mau sepenuhnya menyerah kepada kehendak Allah. Kadang saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang merasa cukup dia melayani saja, ya sudah, yang penting saya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin, ya sudah selesai. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Orang belajar lemah lembut itu artinya dia harus sepenuhnya itu menyerah kepada kehendak Allah. Kita melihat satu contoh yang menarik dari perjanjian lama. Di situ coba kita lihat saudara di dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Mungkin lady sudah tahu cerita ini, tetapi saya coba mau mengambil ini sebagai satu contoh. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Kita lihat, ia sujud pada kaki Daud, serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Ayat yang ke-25, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikian, iya, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Ayat yang ke-26, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidup yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Puji Tuhan, ladies yang dikasih oleh Tuhan. Di sini contoh yang sangat menarik, yang luar biasa dari Abigail. Abigail ini kalau kita lihat namanya itu orang yang bijaksana, ya, orang yang sungguh penuh kelembutan hati, ya, itu Abigail. Nah, kita lihat dari cerita ini, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita belajar lemah lembut itu artinya kita harus mau sepenuhnya menyerah kepada kehendak Allah. Contoh Abigail, dia berusaha untuk mencegah Daud supaya jangan ada terjadinya pembunuhan. Dia mewakili suaminya untuk sujud menyembah kepada Daud, sekalipun itu bukan kesalahannya. Para ladies yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kadang kita dituntut untuk bisa merendahkan diri pada orang lain, sekalipun kita sudah capek melayani, tapi tidak dihormati, tidak dihargai. Kadang kita juga tidak diperhitungkan. Kadang hal-hal ini seringkali mengganggu perasaan kita dan akhirnya membuat kita hilang damai sejahtera. Tetapi kita lihat satu contoh yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat Abigail, sekalipun suaminya itu orangnya bebal,
tidak menghormati dia sebagai istri, dia tidak dihargai sekalipun, tetapi dia tetap menjaga hatinya, dia tetap menjaga kemurnian bahwa dia harus melayani suaminya. Dia tidak pernah menceritakan kejelekan suaminya, bahwa suami saya begini dan begitu, tidak. Tetapi dia tetap menunjukkan kecantikan batinianya, kelembutan hatinya. Dan dia datang kepada Daud dan dia berkata kepada Daud, dia sujud menyembah kepada Daud dan dia berkata, biarlah saya yang menanggungnya. Nah, kalau kita berpikir seperti ini kan tidak cocok dan tidak adil sepertinya, bahwa kok kenapa Abigail yang harus menanggung akibat perbuatan dari suaminya. Tetapi ini bagian daripada contoh atau ciri-ciri orang yang lembut hatinya. Dia menyerah, dia berserah kepada kehendak Tuhan, sekalipun hari ini doanya belum dijawab, sekalipun belum ada hal baik yang dia terima dalam hidupnya, tetapi dia punya keyakinan kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menjawab itu tepat pada waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan keadilan sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya dia. Jadi luar biasa sekali. Oleh karena itu, apa pentingnya ketika kita memiliki kerendahan hati atau memiliki kelemah lembutan di dalam hidup kita? Pentingnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan itu seperti apa? Sehingga kita perlu mempelajari bahwa pentingnya memiliki hati yang lemah lembut. Kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Coba kita lihat. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau bicara lemah lembut itu ada korelasi, ada hubungannya dengan kerendahan hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Poin yang pertama, kenapa pentingnya untuk kita memiliki hati yang lemah lembut? Poin yang pertama, di sini firman Tuhan berkata, Yesus bilang, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut. Jadi poin yang pertama itu karena Yesus sudah memberi contoh dan teladan bagi kita. Jadi hari ini kenapa kita perlu memiliki hati yang lemah lembut? Yang menjadi penting bagi kita karena Yesus Tuhan kita itu sudah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Dia bilang, belajarlah, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika orang belajar rendah hati, dia memegang firman-Nya, mempelajari firman-Nya, dan firman itu mendidik dia untuk hidup di dalam lemah lembut dan merendahkan diri, maka orang itu pasti akan mendapat ketenangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketenangan itu bisa kita dapat ketika kita mendapat penghiburan dari firman Tuhan. Karena Yohanes bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika kita berpegang pada firman Kristus, maka ketenangan itu pasti akan menjadi bagian kita. Penghiburan itu pasti juga akan menjadi bagian kita. Makanya di situ menjadi penting bagi kita untuk memiliki hati yang lemah lembut. Karena Yesus sudah memberi contoh dan teladan, dan dia mengajak kita, ayo marilah. Kerap kali orang itu mendengar firman, itu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk melakukannya. Karena hatinya itu belum terbuka. Hatinya itu memang pikirannya mau untuk mendengar, tapi hatinya masih belum terbuka. Sehingga tidak ada dampak dari firman itu yang dia dengar. Makanya orang itu tidak mengalami yang namanya sesuatu yang hebat secara rohani, semangatnya itu biasa saja. Makanya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, bukan dengan setengah hati, bukan dengan setengah akal budi. Jadi untuk memiliki hati yang lemah lembut itu bicara tentang bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, maka ketentraman, damai sejahtera. Dan juga di situ firman Tuhan berkata bahwa ketenangan itu pasti akan kita miliki dalam hidup kita. Ladies yang dikasih oleh Tuhan, ada kisah dari seorang perempuan yang disakiti oleh ayah kandungnya, sehingga dia selama hampir
sekitar 5 tahun dia hidup memenjarakan diri, dan dia dilukai oleh ayah kandungnya, dan dia ini menjadi orang yang tertekan selama 5 tahun. Jadi dia merenungi nasibnya dan dia merasa hidupnya sudah tidak ada apa-apanya lagi, dan dia merasa dia menjadi sampah, dia menjadi orang yang sangat rendah, dan dia merasa rendah sekali. Dan ketika dia mau mengakhiri hidupnya, dia sudah ambil pisau di dapur, kemudian dia mau mengakhiri hidupnya. Dia mendengar satu suara yang berkata lembut di hatinya, "Ampunilah Bapamu." Ketika dia mendengar perkataan itu, dia menolak, tapi perkataan itu datang lagi kepada dia. "Ampunilah Ayah." Ketika dia mendengar itu selama berapa kali, dia merasakan ada sesuatu yang terjadi ketika dia mendengar yang terakhir, "Ampunilah Bapa." Ketika dia mendengar air matanya jatuh. Dia sudah sekian lama tahun dia terkurung di rumah belakang, dia tidak mau bertemu dengan orang karena dia merasa hidup itu sudah tidak ada arti dan tidak ada nilainya lagi. Tapi ketika Tuhan bicara di dalam hatinya, dan ketika dia juga respon ketika dia mendengar suara itu, langsung ada damai sejahtera yang turun di atas kepalanya itu, turun sampai ke seluruh tubuhnya, dan itu menyejukkan hatinya dan membuat 5 tahun yang sudah berjalan penuh dengan kegelapan dan kekelaman itu menjadi sesuatu yang seperti matahari terbit dan memberi sesuatu yang mencerahkan hatinya lagi. Sehingga ketika itu dia mulai berurap, dia mandi, kemudian dia berpakaian, kemudian pada akhirnya dia mendatangi ayahnya. Ketika dia mendatangi ayahnya dalam kisah nyata ini, ternyata dia betapa kaget dia melihat ayahnya ini ternyata duduk di kursi roda. Ternyata ayahnya hidup dalam penyesalan selama 5 tahun juga, dan dia mengalami stroke dan tidak bisa berjalan, duduk di kursi roda selama 5 tahun. Dia menyesal atas perbuatannya. Artinya dari cerita ini kita melihat bahwa ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, kita belajar mengikuti apa yang Tuhan mau, maka damai sejahtera itu akan seperti aliran-aliran sungai yang akan mengalir masuk dalam pikiran dan hati kita. Dan itu yang menyegarkan kita untuk bangkit di dalam setiap masa lalu kita. Apa yang mengikat kita, semuanya itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan, karena itu janji Tuhan. Kemudian poin yang kedua, kenapa pentingnya kita memiliki hati yang lemah lembut? Yang kedua, di dalam Matius 5 ayat yang kelima, coba kita lihat. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau terjemahan Indonesia ini pakai kata berbahagia. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa King James Version itu lebih kepada be blessed are, artinya diberkatilah orang yang lemah lembut. Jadi ketika kita belajar untuk lemah lembut di hadapan Tuhan, bukan saja kita mendapat ketenangan, kita bisa mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi saya lihat itu kan dalam bahasa King James-nya dia berkata blessed are. Jadi artinya diberkatilah. Jadi bukan bicara bahagia. Jadi ladies yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara bahagia itu bisa ya sifatnya itu sementara dan tidak bertahan. Ketika situasi mengganggu perasaan kita, kita bisa tidak bahagia. Ketika apa yang kita inginkan tidak kita dapat, kita bisa tidak bahagia. Tetapi kalau dalam Matius 5 ayat yang kelima dari King James ini bicara bahwa diberkatilah. Artinya bahwa Tuhan itu memiliki hidup kita. Tangannya terus ada, berkatnya itu tidak hanya sifatnya sementara. Tuhan bilang diberkatilah orang yang lemah lembut. Berarti ada berkat bagi orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Orang yang tadinya baik hati, orang yang tadi pemurah, orang yang tadi penuh kasih, itu berkat Tuhan itu ada bagi mereka. Karena diberkatilah orang yang lemah lembut. Oleh karena itu, dengan memiliki hati yang lemah lembut, kita dapat hidup dalam ajaran Yesus,
Dan kita juga bisa mencerminkan karakter Yesus itu. Dengan memiliki hati yang lemah lembut, kita dapat hidup dalam ajaran Yesus. Kalau hati kita keras, kita tidak mau terima teguran, kita mau-maunya sendiri, kita mau hidup menurut kehendak kita tidak akan bisa hidup di dalam ajarannya. Kita tidak bisa mencerminkan tentang karakter Allah yang penuh dengan kasih itu bagi kita. Oleh karena itu hal ini menjadi penting bagi kita. Karena dia berkata juga bahwa kita ini, para ladies yang dikasih Tuhan ini, Allah, ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, kita itu sebenarnya bukan saja menjadi orang yang diberkati, yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, tetapi menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, orang pilihan. Berarti ada tanggung jawab ini. Coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Coba kita lihat. Apa yang dia katakan oleh firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi sebagai orang yang dipilih Tuhan, ada kabar baik bagi kita bahwa ketika kita memiliki kelemah lembutan hati di dalam hidup kita, kita bukan menjadi orang gampangan, bukan menjadi orang biasa, tetapi orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, dan orang yang dikasihaninya. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan sendiri melalui firman-Nya ini menyatakan kepada kita. Jadi ketika kita belajar untuk memiliki kelembutan hati di dalam kita, menjadi orang yang hidupnya baik, menjadi orang yang tidak gampang marah ya, ketika mendengar ocehan, mendengar kata-kata yang kadang mengganggu, dia tetap mendoakan orang, dia tetap meresponnya dengan baik, tetap melepaskan pengampunan, punya sikap yang baik, tetap tersenyum ketika ada kata-kata yang tidak mengenakan hatinya, dia tetap memberi senyuman kepada orang, hatinya melimpah dengan ucapan syukur, kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari hatinya itu, bagaimana orang itu ada kelembutan di dalam hatinya. Jadi hal ini menjadi penting bagi kita malam ini, sebagai orang-orang pilihan Allah. Itu yang pertama. Kemudian dia bilang bahwa yang dikuduskannya, kemudian yang berikutnya dia berkata, yang dikasihinya. Ladies yang dikasih oleh Tuhan, ini satu tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Sudahkah kita memiliki kelembutan hati di dalam kita? Sudahkah kita menjadi orang yang baik hati? Apakah hanya sekedar kepada orang-orang yang di dekat kita, atau kepada orang-orang lain yang belum mendapat kebaikan di sekeliling kita? Makanya jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena engkau adalah pilihan Tuhan. Engkaulah orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk memiliki yang namanya sikap kelemah lembutan di dalam hidupmu. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kita tentang bagaimana kita memiliki kerendahan hati, bagaimana kita memiliki kelemah lembutan, dan kita dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita semua supaya menjadi orang-orang yang diberkati dan dihormati oleh Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami memiliki kelemah lembutan di dalam hidup kami belajar menjadi orang yang memiliki kebaikan di hati kami. Kadang kami belajar Tuhan untuk menjadi orang yang lemah lembut, sabar, penuh kasih adalah sesuatu yang memang Tuhan Engkau berkenan untuk kami hidup di dalamnya. Tetapi di dalam pergumulan kami ada banyak hal juga yang kami harus alami dan kami temui. Dan kadang juga itu tidak mudah untuk kami lakukan. Tetapi ketika kami belajar tunduk kepada firman-Mu seperti yang dikatakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kami harus belajar daripada Dia karena Dia lemah lembut. Ketika kami belajar dari ajaran firman Kristus, maka kami dimampukan oleh Tuhan dan Roh Kudus akan membimbing kami untuk kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ketika kami hidup di dalam kelemah lembutan ini.
Dan juga kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh melakukan ini ketika kami ada di luar sana. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang yang ada di sekeliling kami. Kami punya hati yang tergerak untuk menolong, menguatkan, bahkan mendoakan mereka. Bahkan terlibat dengan berbagai macam hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Mungkin ada yang terluka, kami mendatangi mereka. Mungkin ada yang kekurangan damai, kami mendatangi dan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Biar Roh Kudus memberikan kami hikmat. Roh Kudus terus bekerja di dalam para ladies yang ada, supaya mereka dipakai Tuhan lebih lagi menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Bapa kami di surga. Mari para ladies yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Sebab firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar seluruh kehidupan. Ladies yang dikasih oleh Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi setiap dosa kita, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.